Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait materi konsep aksiologi administrasi pendidikan dan aliran filsafat aksiologi ilmu administrasi pendidikan. Baiklah, marilah kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep aksiologi administrasi pendidikan. Aksiologi merupakan bagian dari pembahasan filsafat ilmu. Aksiologi berasal dari kata aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Secara sederhana, aksiologi dipahami sebagai teori tentang nilai. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan gunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Selanjutnya yaitu aliran filsafat aksiologi ilmu administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu aliran aksiologi idealisme. Idealisme menekankan pada akal sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi, bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah produk sampingan. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Selanjutnya yaitu aksiologi realisme. Memasuki abad ke-20, realisme muncul, khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian yang sungguh-sungguh, artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi. Jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Selanjutnya yaitu aksiologi pragmatisme. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani yaitu pragma, yang artinya perbuatan atau tindakan. Yang kedua yaitu isme, yaitu ajaran atau pemahaman. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Aliran pragmatisme ini beranggapan bahwa segala kebenaran ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan memperhatikan kegunaannya secara praktis. Bagi William James, pengertian atau putusan itu benar jika ada praktik dapat dipergunakan. Putusan yang tidak dapat dipergunakan itu keliru. Dasarnya, aliran ini memandang pengertian atau putusan itu benar jika tidak bisa terbuktikan. Artinya, dalam keadaan jasmani ini, akan tetapi jika bertindak dalam lingkungan ilmu, seni, dan agama. Yang selanjutnya yaitu aksiologi progresivisme. Aksiologi progresivisme, progres berarti maju, adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokus pada guru atau bidang muatan. Dasar aliran ini memandang bahwa pendidikan adalah sebagai wadah untuk menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju, yaitu berprogres sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru melalui pandangannya The Liberal Road Culture. Maksudnya ialah pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat fleksibel, toleran dan open-minded, serta menolak segala otoritarisme dan absolutisme seperti yang terdapat dalam agama, politik, dan etika. Selanjutnya yaitu aksiologi esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensial, yang berarti sifat-sifat dasar, atau dari kata esensi yang berarti pokok. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi dengan tata dan yang jelas. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi dengan tata yang jelas. Paham filsafat idealisme Plato dan paham filsafat idealisme Aristoteles adalah dua aliran pikiran yang membentuk konsep-konsep berpikir golongan esensialisme. Jadi, pandangan filsafat esensialisme meramu dan menampung dua aliran filsafat itu, tetapi tidak lebur jadi satu dan tidak
melepaskan sifat yang utama pada masing-masing, yang kemudian mereka terapkan pula dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu aksiologi perennialisme. Aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau, regressive road to culture. Oleh karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Selanjutnya yaitu aksiologi rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Baiklah, mungkin sekian video yang dapat saya presentasikan kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.